saya ingin ngebahas soal kegelapan dalam diri. Jadinya tuh secara hakikat tuh kita ini terdiri dari yang namanya gelap dan terang. Ya. Nah, orang tuh pikir pada saat dia sudah berada kelamaan di dalam kegelapan, dia pikir yang dikejar tuh harusnya terang, tok. Ya. Ternyata enggak, guys. Ternyata antara gelap dan terang itu harusnya jadi satu kesatuan utuh, tidak terpisah. Dua-duanya betul-betul diterima padanya. Ya memang terdengar apa ya, bagi orang-orang yang masih belum selesai dengan kegelapannya, ya itu terdengar sesuatu tuh yang aneh gitu, anomali ya. Saya aja masih di dalam kegelapan, kenapa saya disuruh merangkul kegelapan gitu. Ya, karena memang begitu prosesnya. In the end of the day, kegelapan yang kamu alami itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Makanya itu ditandai dengan orang-orang yang tanda kutip pada saat dia mimpi, ya, ketemu dengan sosok hitam gelap gede kok. Nah itulah bagian dari dirimu sendiri, guys. Ya, itu bagian dari dirimu sendiri yang ya meminta untuk dikenali. Dan kebanyakan di mimpi itu aja kita kabur, guys. Ironis ya, sampai di alam mimpi aja kita itu nolak loh, ya. Paham ya, guys? Sampai di alam mimpi aja kamu aja nolak bagian dari dirimu sendiri. Ya. Gimana kalau sosok hitamnya beda? Ya enggak lah, itulah bagian dirimu sendiri. Beda itu kan proyeksi dari pikiran, ditambah dengan memori kamu, trauma kamu, gitu. Ya. Tetapi kegelapan itu adalah part of you. Ya. Kalau kita bicara soal hakikatnya adalah penerimaan sebelum adalah penerimaan dan menyadarinya sebagai bentuk cinta. Ya. Nah, cinta itu harusnya untuk kedua-duanya, baik terang maupun gelap, di bagian dari dalam dirimu sendiri. Gitu loh, ngerti nggak? Ya, nggak salah satu, guys, tapi kedua-duanya. Keutuhan tuh di situ, gitu. Bentar. Ya, nggak salah satu. Karena kedua-duanya adalah bagian dari dirimu sendiri. Ya, nah, kita mulai ya. Pernahkah bertanya sebenarnya saya itu siapa dan apa? Karena jangan-jangan dirimu masih tidak menyadari kalau siapa yang sedang menjalani kehidupanmu itu. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang sebenarnya sedang menjalani kehidupan ini, gitu loh. Ya, si jiwa kah? Tubuh kah? Si jiwa kah? Terus ada pikiran, ada ego, ada emosi, ada perasaan, ada nafsu, atau si spirit. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman tuh nggak menyadari secara utuh gitu, karena masih melihat dari satu sisi. Nah, pengejaran eksternal semua dimulai dari mengejar eksternal, guys. Mengejar yang namanya perolehan. Ada yang sampai mati itu, orang itu terjebak mengejar perolehan sampai mati.
Ya, apa sih yang dikejar? H T C. Ya. Harta, tahta, dan cinta. Tanpa disadari, looping aja dia kerjanya. Nggak ada arah, kehilangan makna. Banyak orang mengasosiasikan spiritualitas itu dengan mengejar hal-hal di luar, seperti kekuatan metafisika, kesaktian, kondisi emosional khusus, feeling good only, atau sekedar gagasan filosofis tinggi, seperti filsafat, sufi gitu. Sampai-sampai sisi spiritualnya yang sejati sama sekali tidak tersentuh, bahkan tidak dikenali. Ya, mungkin banyak dari teman-teman tuh ya mengalami ini. Dan kondisi ini disebut sebagai terjebak di kata merasa. Merasa sudah sadar, merasa sudah tinggi level kesadarannya, merasa sudah selesai, merasa sudah nerima, merasa sudah memaafkan, ya. Padahal guys, itu kamu baru kejebak di kata merasa. Kenapa? Karena realitanya harusnya mengikuti. Kalau benar-benar sudah. Tapi kalau looping, entar dulu. Nah, pada saat looping itu terjadi, pada saat kamu kejebak di kata merasa, dan kamu dibawa ke ranah yang namanya looping, pengulangan, ya, di situ proses tidak menerima tuh hadir tuh. Berapa banyak teman-teman sering melihat atau bahkan mengalami nggak nerima, ya. Saya udah maafin kok, kenapa masih gini? Belum maafin. Saya sudah berubah kok, kenapa pasangan saya nggak berubah kok? Loh, fokusmu kemana? Ya. Apa yang harus dilakukan kalau terjadi looping? Terusin berproses, belajar menerima. Karena intinya selama kamu nggak nerima, berarti proses penerimaannya belum beres. Jangan melakukan yang namanya itu konfliktual, argumentatif. Orang kan kejebak di situ tuh. Masalah kamu komplainnya sama orang yang ngasih metode. Kamu kesini gratis dapat ilmu, komplainnya ke saya. Paham nggak sampai di sini? Udah dijelasin kalau masih looping, artinya belum selesai, terusin. Kenapa kamu stop dan memilih untuk argumentatif gitu loh? Kan semua balik lagi ke praktek kamu sendiri, kesadaranmu sendiri, niatmu sendiri. Jangan-jangan niatmu itu hanya berharap dapat yang namanya solusi instan. Ingat guys, di awal banyak orang itu kejebak sampai mati, dia nggak sadar tuh ngejar-ngejar yang namanya perolehan di ranah eksternal. Kamu dapat pengetahuan kayak begini, udah gratis, tinggal praktek komplain pula. Terus kamu membanding-bandingkan gitu, ya kan? Nah, jadi yang bermasalah tuh apanya sih? Sama guys, itu soal yang namanya itu, ya, itu soal yang namanya itu cocok nggak cocok aja, nyaman nggak nyaman aja. Tapi ya
saya jujur ngomong, ya, belajar sadar itu sama sekali nggak ada yang namanya itu titik nyaman, nggak ada guys. Mau kan diobok-obok abis itu sampai kamu sadar. Namanya juga mau sadar ya, bukan mau tidur ya. Ya. Yang nilai buruk tuh pikiranmu, Mase. Ya. Realita tuh netral. Yang menilai itu pikiran. Makanya jiwanya nggak tenang. Kenapa? Karena dikuasai oleh pikiran gitu. Jadi terus aja berproses gitu. Selama ingat rumusnya, selama masih looping, berarti kamu masih merasa tuh. Ya. Merasa sudah sampai, merasa sudah sakti, merasa sudah berada berada di kondisi emosional tertinggi gitu loh. Kalau belum tahu, sering-sering nambah ilmu. Ya. Kurangi komplain, kurangi bertanya, tapi perbanyak cari tahu. Kalau belum tahu. Ya. Ini program awal, guys. Berikutnya adalah proyeksi psikologis yang gelap mewujud menjadi realita. Jadi apapun yang gelap di ranah realitamu sebenarnya itu adalah cerminan proyeksi dari mentalmu, psikologismu. Padahal semua ketakutan dan kecemasan internal yang ditolak ego cenderung diproyeksikan ke lingkungan luar. Dan tanpa disadari kita menciptakan musuh eksternal untuk menghindari konfrontasi langsung dengan ketidaksempurnaan dalam diri. Nangkep gak guys? Jadi hati-hati dengan kata merasa tuh. Kata merasa itu tuh kalau kita belek, ya, di balik kata merasa itu ada yang namanya tidak yakin. Ya. Tidak yakin. Ya. Untuk tidak terjebak dalam kata merasa tadi, kita harus gimana? Jangan banyak nanya, amati. Kalau masih looping berarti masih merasa. Gitu loh, berproses lagi. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jadi apapun yang kamu lihat sebenarnya, yang kamu lihat di realita, itu adalah cerminan batinmu yang gelap tuh. Kegelapan dirimu sendiri. Ya. Dia karena di ranah batin, makanya gak heran kalau akan muncul di ranah alam-alam mimpi. Ketemu sosok gelap. Ya, mimpi berada dalam ruangan gelap. Bahkan pada saat melakukan meditasi penyembuhan inner child maupun feminin maskulin, diawali dengan kondisi gelap, guys. Di kamu niatin, baru dia muncul visualnya. Oh, ternyata bagian dari diriku terjebak dalam kegelapan di dalam diriku sendiri. Masalahnya orang terlalu fokus ke luar. Dia tidak
ingat untuk melihat ke dalam. Oh, ada kegelapan di dalam diriku gitu. Ya, malam Kang. Jadi realita yang gelap, realita yang tanda kutip masih sulit, susah, miskin, korban, ya, apes, itu sebenarnya proyeksi dari batinmu sendiri, baik di ranah psikologi maupun di ranah yang namanya itu mental. Ya, yang selama ini kamu denial terus tuh, enggak mau, saya nggak mau, ya kan? Selama ini kamu nolak terus gitu loh. Padahal begitu looping itu dihadirkan, kamu tuh lagi diberi petunjuk. Ini loh PR-nya, ini loh ya yang harus kamu hadapin, ini loh yang belum selesai. Bukan malah kamu denial, guys. Bukan malah kamu menolak, bukan malah kamu tuh escape seperti yang biasa-biasa. Ya, escape itu nggak cuma lari, nyalain yang di luar itu juga escape. Dan itu tidak disadari karena nggak punya pengetahuannya, nggak ngerti. Jadinya dibodoh-bodohin sama pikiran dan egomu sendiri. Ya. Apa ya realita yang gelap tuh apa, guys? Paling gampang. Ayo. Suami saya, itu pilihanmu sendiri. Kenapa? Karena batin yang gelap, dia akan menarik pasangan yang batinnya gelap juga. Selesai. Pertanyaannya, kamu nerima gak? Selama di dalam dirimu masih gelap, di luar dirimu cermin doang, mirip udah. Makanya kalau orang nanya, emang setan ada kok? Ada, kamu ngaca aja itu, pasti kelihatan. Ya, karena di luar, proyeksi di luar kamu ngeliat jurik itu, sebenarnya di dalam juriknya, bukan di luar, guys. Ya, di saat kamu nyalain yang di luar, sebenarnya thank you mami, ada yang belum selesai di dalam dirimu sendiri. Oke? Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah investigasi internal. Ya, bilang kenapa ya, kegelapan apa kok? Itu karmanya anakmu. Jadi belajar nerima. Ya. Apes tuh sebenarnya nggak ada, guys. Di saat harus bayar utang, kalau bayar karma ya bayarlah. Yang pertama harus dilakukan adalah investigasi internal. Hakikat sejati spiritualitas adalah penyelidikan mendalam ke dalam diri. Sebelum mengejar hal luar, kita perlu mengenali siapa objek yang sedang melakukan pencarian tersebut. Ya, dirimu sendiri. Ya. Siapa tuh yang belajar? Siapa tuh yang masuk ke room? Siapa tuh yang ingat-ingat pembelajarannya? Siapa yang nyatet? Siapa yang merasa butuh? Ya, dirimu sendiri. Itulah hakikat sejatinya berspiritual itu seperti itu. Mengenal dirimu sendiri.
Sampai di titik kamu menemukan yang namanya itu pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa menjadi makna. Ya. Jadi investigasi internal itu dimulai pada saat kamu tuh mencapai satu titik jenuh soal realita dan eksternalmu. Mulailah kamu nyari petanya, nyari pengetahuannya, ya. Sampai di titik kamu nih nyusun semua puzzle-puzzle dari ini semua. Nah, puzzle itulah yang nanti akan membuka kunci menuju apa? Menuju yang namanya makna. Makna itulah yang akan memberi kamu itu kesadaran. Ya, ini proses, ini namanya proses menjadi, guys. Dimulainya dengan investigasi ke dalam diri. Tapi kebanyakan orang sekarang apa yang dilakukan? Sibuk mengkaji, ikut kajian ini, ikut kajian itu. Kayak ngerti aja. Ya. Kajian yang tanda kutip itu belum saatnya dibutuhkan. Tapi semua ditelan semua gitu loh. Ya, sampai kamu bingung mau praktek yang mana, mau mulai dari mana. Yang kocak adalah belum sembuh, masih sakit, cuma karena banyak kajian, banyak ilmu, udah mulai nasehatin orang gitu loh. Nah, itu kocak beneran. Apalagi punya keinginan ingin nyembuhin orang. Makin kejebak itu dia merasa tuh. Ya, orang sakit ingin nyembuhin orang sakit. Oh, kalau suami boleh dong. Circle 1 itu justru harusnya kita fokus ke circle 1 kita. Jangan sampai kamu bijaksana sama orang di luar circle kamu, tapi ya kamu mengabaikan orang terdekat gitu. Itu namanya nggak bijak sini. Ya. Jadi mulainya dari ini, guys. Bertanya, menggugat, meragukan. Ya. Makanya kalau kamu ketemu guru yang melarang kamu untuk bertanya, tinggalin guru itu. Ya. Melarang kamu nggak menggugat, tinggalin guru itu. Karena saya sampai di titik ini tuh ketemu orang-orang begitu, saya tinggalin, bodo amat. Lah gimana gitu loh. Udah lu jangan banyak nanya lu. Jelasinnya kagak bisa. Kalau bisa jelasin gak apa-apa. Ya. Begitu udah di titik ini, mulai deh di belakang ngomongnya nggak enak. Ya udah gitu. Saya nggak pernah balas. Diemin aja, biarin. Udah ada hukumnya kok, pusing amat gitu loh. Ya. Udah ada hukumnya. Ngapain saya capek-capek keluar energi? Hukumnya bekerja dengan sendirinya kok. Kayaknya nggak perlu dibalas. Nah,
Berikutnya adalah setelah masuk investigasi internal. Dimulai antara jiwa, ego, dan pikiran. Memulai yang namanya peperangan batin klasik, yang tidak akan pernah berhenti antara hati dan pikiran, antara aku dan yang bukan aku, antara hati dan pikiran. Kedua-duanya adalah kamu. Ya, menghadapi, menggugat trauma dan ketakutan secara nyata, memicu proses integrasi jiwa dan resolusi konflik internal. Jadi sebuah konflik internal itu pertanda yang bagus kalau bisa didapatkan sebuah pemahaman, pemaknaan ulang, ya, yang bisa menuntun ke kesadaran. Banyak orang itu terjebak hanya berkonflik tanpa menghasilkan, ya, resolusi, tanpa menghasilkan pemahaman. Ya. Ingat, ada yang namanya koheren, ada yang namanya inkoheren. Inkoheren tuh nggak nyambung, guys. Di sini ada yang namanya kesadaran nih. Nah, untuk bisa ngakses kesadaran, dia butuh koheren baru bisa ngakses. Ini paham gak nih? Kesadaran tuh kayak server, guys, kayak sinyal, kayak level. Aduh, kayak apa sih? Kayak data, kayak Google. Kamu gak bisa ngakses itu kalau kamu antara hati dan pikiranmu masih ribut. Ya, sebenarnya ritual itu ngajarin kamu ini menenangkan keduanya nih, menyatukan keduanya. Pada saat kusyuk itu tuh sebenarnya, guys, ini nggak berantem, guys, kompak dia. Baru dia koneksinya hadir tuh, cus gitu, langsung ke atas, masuk ke frekuensi kecerdasan semesta namanya. Langsung, wah, itu yang disebut sebagai yang namanya itu terkoneksi, guys. Ketika diucapkan itu namanya doa, ya. Nggak ada yang perlu diucapkan sih sebenarnya. Kalau udah connect tuh kamu nggak perlu berdoa. Doa itu bagi orang-orang yang nggak bisa connect sebenarnya. Ya, makanya doanya minta gitu. Kalau orang yang udah bisa connect, bersyukur dia, bukan doa. Gitu loh. Ya. Karena dia nggak butuh apa-apa, nggak butuh minta apa-apa gitu loh. Dia hanya berterima kasih dan bersyukur. Ya. Justru karena dia nggak punya koneksi, dia berdoa. Betul sih, bener. Kenapa? Karena dari berdoa itu pada saat dia menggunakan hati, tapi dia nggak connect ke sini, dia menggunakan hati itu menggunakan yang namanya cakra tenggorokan untuk apa? Untuk mengirim vibrasi lewat doa. Ya. Ya. Padahal nggak harus ke sini. Padahal dari sini aja nih, dari ini udah koheren nih, ya, dia akan menciptakan yang namanya itu gelombang, gitu loh. Ya. Ngucap itu harusnya itu mewakili ini. Bukan mewakili ini doang, gitu loh. Ya.
Tapi ketika pikiran dan kalbu tadi terkoneksi, itulah doa yang sebenarnya. Ya bisa jadi, bisa dibilang begitu. Ya. Tetapi coba deh cari diksi yang tanda kutip tuh tidak membawa ke miskonsepsi ya. Supaya kamu nanti kalau paham, ngalamin, bisa jelasin tanpa orang bingung gitu loh. Ya. Jadi kembali ke koherensi. Oke. Kenapa? Karena harusnya ini adalah alat bagi ini. Jangan terbalik. Ya, ini memberikan opsi. Nanti ini yang memilih. Yang mana ya? Yang paling nyaman gitu. Sehingga ada yang namanya kejelasan antara aku dan yang bukan aku. Kalau dilatih, jelas tuh perbedaannya tuh. Di awal mungkin enggak. Makanya butuh dilatih. Ya. Nah, kedua berikutnya adalah klarifikasi internal. Konfirmasi. Proses ini hadir sebagai sebuah proses mengamati sehingga ada kesadaran atas jarak antara yang mengamati dengan yang diamati. Ya. Pembersihan dan pemisahan kesadaran menyadari bahwa proyeksi eksternal hanyalah refleksi dari ketakutan internal sendiri. Malam Mbak Geget. Thank you kopinya. Ya. Jadi diamati itu. Kalau lagi mumet itu diamati. Terus dirapihin. Oh gini loh, dirapihin. Begitu udah rapi gampang, udah sadar tuh, tahu dia. Jadi kamu gak loncat-loncat. Makanya kenapa penting yang namanya struktur. Kalau kamu gak punya struktur, kusut kamu kayak gini nih. Apa juga ditelen gitu loh. Ya. Penerimaan belum selesai, udah ngomongin kuantum jam. Belum bisa self love, udah bahas soal sending love. Itu gimana ceritanya gitu loh. Lo kamu kosong kok cintanya. Ngomong sending love pakai apa? Gitu. Malam Teh Ana. Habis ini ya Teh Ana ya. Aku itu dulu kok sampai bayar. Udah bayar jutaan cuma disuruh halu, sending love, quantum jam, ujung-ujungnya bodo amat, udah bayar gitu ya. Aduh. Jadi makin jelas guys. WA aja gak dibales. Siapa lu katanya gitu kan. Aduh. Betul. Ini loh saya bisa beli BMW. Ya iyalah. Saya tuh kadang-kadang greget guys sama orang-orang yang belajar kelimpahan guys. Kalau memang dia sakti, kenapa dia gak tantang? Saya tantang dia. Ya kamu sumbangin coba.
nolin duitmu. Terus kamu buktiin di depan orang banyak tuh, saya ikut langsung kalau benar-benar bisa. Lowong kaya juga dari orang-orang ikut kelas kok. Kalau yakin dia sama metode dan caranya, sumbangin ke anak yatim, sedekahin, mulai dari nol, tunjukin ke kita. Nih prakteknya begini. Nggak berani guys, mau taruhan sama saya. Ya. Testimoni juga gorengan semua guys. Saya ngerti kok permainannya. Ya settingan semua, bener. Lo wong koruptor aja bisa dapat pendukung. Bisa setting jadi orang baik kok di medsos mah. Aduh, ilmunya aja dari mana saya tahu deh, gitu loh. Ilmunya dari mana itu saya tahu. Berantem sama yang punya ilmu, gontok-gontokan sama yang punya ilmu. Ujung-ujungnya bilang ilmunya dia, cuma dikasar ngomong, di modifikasi dikit gitu. Ya, saya pernah jadi testil di Loa di briefing dulu. Dibayar cepet. Aduh, paling dibeliin kopi. Aduh. Ya. Kenapa guys? Karena nggak semua orang, ya, nggak semua orang itu ditakdirkan kaya. Kalau kaya semua, siapa yang nanam padi? Kamu mau makan duit? Mau makan kertas? Aduh. Ya. Makanya kadang-kadang susah ya. Susah. Ya. Kalau maunya jalan solusi instan ya susah. Kena lah sama tukang obat gitu kan. Ya. Banyak guys, banyak gitu loh ya. Oh, gelo lah. Ada yang begini lah, ada yang begitu lah, ya. Sampai beli BMW kan tuh. Udahlah ya, ngeri lah pokoknya kalau saya cerita tuh gila mainnya. Nah, setelah klarifikasi internal, sekarang transmutasi internal, mengolah. Ya. Lewat transmutasi artinya kita itu mengolah energi dalam internal kita, menemukan harta berharga yang tersembunyi. Yang di mana harta berhargamu itu di mana? Di kegelapanmu sendiri, guys. Paham nggak? Ini kan kamu hindarin terus nih, nggak mau. Ternyata potensi mau diumpetin di sini sama Tuhan. Kamu maunya di sini aja, enggak maunya di sini saya. Geblek, nggak tahu ya hartanya disumpetin di sini. Ayo, kenapa? Makanya penting tuh mengenali yang namanya sisi gelapmu sendiri. Ya, kalau Carl Jung bilang itu disebut sebagai shadow work, merangkul kegelapanmu sendiri. Kenapa? Karena ada potensi tersembunyi yang dititipkan, ya, yang diumpetin sama siapa? Pikiran dan egomu, ya. Sehingga kamu pikir enggak, kesadaran itu adalah dari sini ke sini. Padahal kesadarannya adalah keutuhan dari ini.
Nah, pada saat kamu bisa menghadapi kegelapanmu ini, ya, maka kamu bisa menemukan harta berharga dan tersembunyi, atau potensi sejati yang tersembunyi di balik kegelapan psikologismu. Ini yang disebut sebagai shadow. Shadow work. Ingat, baik kegelapan dan cahaya di dalam dirimu adalah satu kesatuan utuh, yang dimana keduanya perlu dirangkul dan menyatu. Kita tidak dimaksudkan untuk sempurna, tetapi kita dimaksudkan untuk utuh. Aneh ya, disuruh melepas letting go, sekarang disuruh merangkul. Makanya ini bagi yang tanda kutip, ya, sudah bisa melepas, sudah bisa menerima, ya. Nah, sampai sini paham gak nih? Transmutasi akan terjadi pada saat ini menyatu menjadi utuh. Ya. Oke. Bagi seseorang pencari kebenaran sejati, sumber masalah dan solusi tidak pernah berada di luar, guys. Ia selalu ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Merangkul sisi gelap dan sisi terang diri sendiri, bukan sisi. Ngapain kamu ngurusin orang lain? Lo piye toh? Keluar lagi. Fokusmu itu loh Mbak Yu. Dari awal kita bahas soal fokus masuk ke dalam diri, ini fokus loncat keluar lagi. Ya. Karena masalahmu nggak ada di luar, masalahmu di dalam dirimu sendiri. Begitu juga kesadaranmu, adanya di dalam dirimu sendiri. Begitu juga jawaban-jawabanmu, adanya di dalam dirimu sendiri. Ya. Meditasi gak membereskan apa-apa Mbak Yu. Meditasi hanya mengkondisikan. Tetap aja kamu yang harus nerima, kamu yang harus merangkul, kamu yang harus mengakui gitu loh. Jangan salah konsepsi. Ya, meditasi adalah pengkondisian. Feminin maskulin dikondisikan netral, begitu netral dihadirkan, tetap aja kamu yang harus memaafkan gitu kan, menerima. Ya, traktir aja kadang-kadang merasa nggak enak itu udah kegelapan tuh. Nah, dulu nganggap istirahat nggak produktif, sekarang istirahat reward ke diri sendiri. Betul sekali. Ya. Kenapa ditraktir orang kamu nggak enakan, dan itu dilabel sebagai kegelapan? Karena tahu nggak yang traktir itu siapa? Ya, secara hakikat Sang Pencipta. Kohen, gua titip si A, datengin si A, traktir lo es krim karena gua mau kasih lo es krim, Kohen. Jangan ditolak. Kalau tolak berarti ada kegelapan. Ya, makanya begitu dirangkul, yang ada adalah apa? Kesadaran hakiki antara
saya sebagai hamba dengan dia sebagai pencipta. Ya. Keseringan ditraktir juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lo yang traktir juga nggak masalah. Kamunya aja yang aneh. Terima terus gitu loh ya. Kayak tadi siang tiba-tiba Kohen titip buat Kohen ngopi. Wah, masuk rekening guys. Nolnya banyak lagi. Yang penting apa? Syukur, terima kasih. Itu, terima kasih sama yang ngasih, terima kasih sama pencipta. Ngapain harus pakai pikiran di label? Aduh, nanti gue dibilang gini, nanti gue dibilang gitu. Ribet. Gitu loh. Semakin kamu bersyukur, ya, artinya ya, kamu sedang berada di satu frekuensi yang tinggi. Disyukuri dong, ya Allah, nikmat mana lagi yang kudustakan? Aduh. Sering traktir ngatain di belakang gimana? Itu urusan dia. Nggak ada urusan saya dengan sang pencipta. Ya. Nikmat mana lagi yang belum saya dustakan gitu loh ya. Ya. Oke guys. Jadi kegelapan itu penting untuk dikenali, dirangkul, ya. Supaya kamu utuh. Ya, lain waktu gantian traktir gitu gimana? Ya nggak apa-apa, sedekah tuh namanya, bagus. Masa orang sedekah nggak boleh? Artinya kamu berlimpah. Artinya kamu tahu diri. Ngerti nggak? Artinya kamu berterima kasih. Habis terima kamu kasih. Ya kan? Artinya kamu berpartisipasi dalam kehidupan. Ya, berpartisipasi itu maksudnya gimana? Tuhan tuh memberikan kita kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan, untuk menghadirkan cerminannya kepada orang lain. Buktinya orang yang ngasih ke saya, dia tuh lagi mencerminkan sifat-sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang Tuhan ke saya loh. Dititip lewat dia loh. Loh, mikir nggak sampai ke sana? Gitu loh. Ini aku titip si A ya, Kohen, lu terima ya. Nanti si A itu belajar untuk mencerminkan sifat-sifatku kepadamu, Kohen. Siap. Terus ngapain? Ribut lagi, konflik batin lagi, hati dan pikiran lagi. Jadi yang bikin ribet hidupmu tuh siapa sih? Ya pikiranmu sendiri. Hati itu pada saat menerima itu, hati itu cukup bersyukur. Pikiran nih, waduh, jangan. Nah, mulai deh tuh drama. Ya, hati itu nggak menganalisa guys, hati itu cukup menerima apa adanya dia. Tapi kalau ini nih, pasti ada tanda tanya nih. Ini mana ada, nggak ada tanda tanya di sini. Ya. Oke guys.
Mudah-mudahan nanti jadi satu materi ntar kita bahas di Zoom ya, soal shadow work, oke? Bagaimana ya caranya mengenali kegelapanmu sendiri, merangkul dan kembali utuh. Nah, ntar kita bahas nanti lebih detail. Kalau di gini susah guys. Gimana nggak susah? Ya, dikasih kulitnya aja udah mabok gitu. Makanya harus disetting dulu vibrasinya nih, frekuensinya disetting dulu gitu. Begitu masuk room langsung sefrekuensi kita, oke? Tiana ada gak sih? Bisa jadi materi Zoom, iya. Nah, Tiana naik. Ada yang mau promo dulu guys, ada yang mau promo.